Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas atau memikirkan dan kemudian merefleksikan bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sebuah negara yang ke depan tentu ingin terus bertumbuh dan bahkan berharap pada tahun-tahun ke depannya, khususnya pada 10-15 tahun yang akan datang, kita bisa menjadi negara yang berdikari, berdaulat, dalam arti yang sesungguhnya, yaitu swasembada pangan, kemudian alutsista kita juga tidak bergantung kepada negara lain, sistem keamanan negara kita juga tidak bergantung kepada negara lain, dan ini adalah sebuah refleksi besar terhadap bagaimana keberlanjutan kita sebagai sebuah negara bangsa. Indonesia secara geografis tentu merupakan salah satu negara besar di dunia ini. Menurut buku yang ditulis oleh Elson, Indonesia ini kalau diukur dari negara-negara di Eropa, yaitu dari Teheran, Iran, sampai kemudian ke London, Inggris sana, secara geografis. Tentu secara sumber daya tinta di bawah bumi, di bawah perut, di dalam perut bangsa ini tentu tersimpan banyak sekali sumber daya alam yang begitu melimpah. Salah satunya nikel, batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Belum lagi kita berbicara bagaimana sumber daya manusia kita. Orang-orang Indonesia dari zaman dahulu sampai dengan hari ini banyak berkiprah di dunia internasional, di forum-forum besar, di lembaga-lembaga besar, di institusi-institusi besar. Salah satu misalnya tokoh-tokoh kita dulu pada zaman sebelum kemerdekaan negara kita, bagaimana peran Tan Malaka, bagaimana peran Soekarno, bagaimana peran Kos Cokro Aminoto, dan nama-nama besar yang kemudian menjadi panding pader negara kita ini. Tentu di begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan kepada bangsa ini. Secara geografis bangsa ini merupakan bangsa yang luas, secara sumber daya alam juga melimpah, sumber daya manusianya juga tidak kalah banyak. Yang paling penting juga negara kita ini mempunyai kultur, memiliki budaya yang besar dan maju. Ini kita tentu harus refleksikan bersama. Tapi di tengah-tengah kemajuan, di tengah-tengah surplusnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia kita, sampai dengan hari ini Indonesia termasuk bagian dari negara yang berkembang. Dan sampai dengan detik ini Indonesia belum beranjak menjadi negara maju. Ini merupakan paradoks tersendiri bagi bangsa kita. Buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto yang berjudul Paradoks Indonesia patut untuk kita jadikan referensi, jadikan rujukan agar kiranya kita ke depan bisa menjadi negara yang maju. Menurut penelitian atau yang kemudian dipublikasikan oleh Semeru Institute, 80% orang yang terlahir miskin nantinya anaknya akan menjadi orang miskin. Kenapa? Karena ada 3 faktor. Yang pertama, faktor bagaimana orang miskin ini susah mengakses pendidikan yang layak. Seperti yang kita ketahui bersama, jika Indonesia ini mau maju pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus serius membangun sistem pendidikan kita di Indonesia ini agar ke depan bukan hanya kalangan elit yang mampu bersekolah di sekolah-sekolah ternama, sekolah-sekolah yang grade A, akan tetapi masyarakat secara umum mampu mengakses pendidikan yang layak. Dalam hal ini, pendidikan menjadi kunci anak-anak kita bisa bertumbuh, anak-anak kita bisa menjadi orang yang cerdas, dan kemudian bisa mengejawantahkan pikiran-pikirannya. Itu yang pertama, akses terhadap pendidikan. Yang kedua, akses terhadap permodalan. Seperti yang kita ketahui bersama, hari ini, sejauh sepengetahuan saya, akses terhadap permodalan ini, khususnya bagi masyarakat umum, dalam tanda kutip masyarakat yang tergolong rendah atau miskin, yang paling memungkinkan dia dapat akses permodalan adalah KUR, kredit usaha rakyat yang ada di bank-bank himbara. Akan tetapi, akses terhadap KUR ini pun
seperti yang kita ketahui bersama dan pengalaman beberapa orang bahwa kur ini tidak semata-mata bisa diakses langsung seperti itu. Harus ada kolateralnya, harus ada jaminannya. Wong orang nggak ada uangnya, orang mau membuka usaha 20, 25 juta, 30 juta, bahkan mungkin cuma 10 juta. Bagaimana dia bisa kemudian harus mendapatkan jaminan, harus mengagunkan jaminannya? Orang dia cuma membutuhkan 10 juta rupiah. Kenapa? Karena ini bagian dari UMKM kita. Bagaimana kita bisa mendorong program-program pemerintah agar ekonomi ini bertumbuh, sedangkan akses terhadap permodalan kita masih minim. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana akses terhadap kesehatan yang layak. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak persoalan-persoalan bangsa ini, khususnya di bidang kesehatan. Beberapa hari yang lalu, bahkan bulan yang lalu, ada kita temukan kasus-kasus di beberapa rumah sakit yang baru hanya beberapa hari orang menggunakan BPJS sudah harus dipulangkan, padahal belum sepenuhnya sembuh. Nah, ini bagaimana sistem kesehatan ini juga harus diperhatikan oleh Presiden kita hari ini agar tiga akses ini prasyarat agar manusia Indonesia ini bisa tumbuh menjadi manusia yang kuat, yang mampu berpikir, yang mempunyai daya saing, bagaimana akses terhadap pendidikan yang layak, kesehatan yang pantas, dan kemudian permodalan agar dibantu masyarakat kita bisa bertumbuh. Karena bagaimanapun negara ini, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, adalah negara besar, dan tentu kita berharap kepada Presiden Prabowo Subianto mampu menuntun jalan pikiran masyarakat Indonesia, memberikan harapan agar kiranya masyarakat ini tetap optimis di tengah simpang siur, di tengah ketidakpastian dunia terhadap bagaimana kondisi ekonomi, kondisi politik global, geopolitik, dan lain sebagainya. Tentu kita berharap kepada Presiden Prabowo bisa menuntun pikiran-pikiran anak muda agar terus bisa optimis, bisa melaju, dan kemudian bisa menjadi orang yang bertumbuh dan sukses di masa yang akan datang, sehingga semua program pemerintah Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden bisa kita akselerasi, bisa kita wujudkan. Kita juga sebagai masyarakat, sebagai halayak banyak, semua elemen, komunitas, organisasi, LSM, segala macamnya bisa kemudian bahu-membahu untuk kemudian membangun dan ikut serta dalam kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebagai refleksi akhir tahun ini, tentu kita bisa sebagai YouTube Argumen bisa berkontribusi untuk kemudian mengakselerasikan semua program pemerintah Presiden Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih. Semoga di tahun 2026 yang akan datang Indonesia aman, tentram, sejahtera, dan kemudian Indonesia ini bisa menjadi negara yang dalam istilah Islam, agama Islam, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.